मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, नाहक किसी की जान नहीं ले सकता कभी. Siapa yang gak kenal dengan Imam Syafi'i? Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghazah pada tahun 150 Hijriah. Sejak kecil beliau sudah yatim, dan saat usianya 2 tahun, ibundanya membawa beliau ke kota Mekah. Di Mekah beliau menimba ilmu dari para pakar ilmu, di antaranya, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Mekah, Imam Fudail bin Ziyad, dan Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau telah hafal Al-Quran saat usianya menginjak 7 tahun, dan hanya dalam waktu 9 hari beliau hafal kitab Muwatta karya Imam Malik, lebih tebal sedikit dari Al-Quran, ketika berusia 10 tahun. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sungguh merupakan sosok yang luar biasa dalam dunia keilmuan Islam. Dengan izin dari gurunya, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau mulai memberikan fatwa pada usia yang sangat muda, hanya 15 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama saat ini. Kejeniusan beliau sungguh memukau, dan kisah kehidupannya memberikan inspirasi yang mendalam bagi banyak orang. Banyak tokoh terkemuka dalam dunia Islam yang belajar dari Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, dan Imam Abu Thawr, seorang imam mujtahid besar. Imam Asy-Syafi'i juga dikenal sebagai orang pertama yang menulis buku tentang ilmu ushul fikih, yang kemudian menjadi landasan bagi kitab Ar-Risalah, karya pertama tentang ilmu ushul fikih yang ada. Kehadiran beliau sebagai mujaddid atau pembaharu pada abad kedua Hijriah menegaskan kontribusi besar yang beliau berikan dalam pengembangan ilmu agama Islam. Kisah dan kontribusi Imam Asy-Syafi'i dalam dunia keilmuan Islam sungguh mempesona dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Imam Syafi'i adalah sosok yang sangat disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau membagi malam menjadi 3 bagian, di mana sepertiga pertama untuk tidur, sepertiga kedua untuk sholat, dan sepertiga terakhir untuk menulis ilmu. Kebiasaan beliau dalam menghatamkan Al-Quran setiap hari, bahkan 2 kali selama bulan Ramadan, menunjukkan komitmen dan ketekunan beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah. Praktik ini juga mencerminkan kecintaan beliau terhadap Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidupnya. Imam Syafi'i juga dikenal karena selalu menggunakan tongkat saat berjalan, meskipun usianya belum terlalu tua. Ketika ditanya mengapa beliau menggunakan tongkat, Imam Syafi'i menjawab bahwa hal itu dilakukannya untuk selalu mengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat, seperti sedang dalam perjalanan, safar. Sikap rendah hati dan kesadaran spiritual beliau tercermin dalam tindakan sederhana ini, yang mengingatkan beliau dan orang lain akan tujuan sejati kehidupan di dunia ini. Imam Syafi'i memberikan teladan yang kuat dalam kesederhanaan, disiplin, dan kesadaran akan akhirat. Setelah kembali dari negeri Yaman, Imam Syafi'i membawa pulang uang sebanyak 10.000 dinar, yang setara dengan sekitar 4 gram emas per dinar. Meskipun memiliki jumlah uang yang besar, beliau memilih untuk membangun rumahnya dengan sangat sederhana. Ketika orang-orang mulai datang ke rumahnya, Imam Syafi'i dengan tulus hati membagi-bagikan uangnya kepada semua yang membutuhkan hingga habis. Bahkan ketika uangnya telah habis dan ada orang lain yang datang meminta bantuan, beliau merasa malu karena tidak bisa memberikan apa yang diminta. Sikap rendah hati dan kepedulian beliau terhadap sesama sangat terlihat dalam tindakan beliau tersebut. Imam Syafi'i meninggal dunia pada malam Jumat setelah maghrib pada tahun 204 Hijriah di Mesir, dalam usia 54 tahun, dan beliau dikuburkan di sana. Semoga Allah merahmati beliau. Meskipun usianya singkat, namun warisan ilmiah yang beliau tinggalkan, terutama karya tulisnya, memiliki pengaruh yang luas dan mencapai berbagai belahan dunia. Kesimpulan dari kehidupan dan karya Imam Syafi'i sungguh memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti jejak kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu karomah yang dikenal dari Imam Syafi'i terjadi ketika rencana untuk memindahkan makam beliau dari Mesir ke kota Baghdad, Irak. Saat proses penggalian dimulai, tiba-tiba banyak orang yang hadir mencium aroma harum yang memancar dari kubur beliau. Kejadian ini membuat mereka mengurungkan niat mereka dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pemindahan tersebut. Imam Abu Zur'ah menyatakan, tidak ada individu yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap agama Islam daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal juga menggambarkan Imam Syafi'i sebagai matahari bagi bumi ini, dan kesehatan bagi badan.
Perumpamaan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran dan pengaruh Imam Syafi'i dalam dunia keilmuan dan agama Islam. Kedalaman ilmu dan kebijaksanaan beliau diakui oleh para ulama besar pada zamannya, serta diwariskan sebagai warisan yang berharga bagi umat Islam. Kisah karomah ini menjadi bukti akan keberkahan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah pada hambanya yang saleh seperti Imam Syafi'i. कबीले ने दरख्वास्त की कि हमारी तबलीग फरमाइए, तो हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान